Aku tidak butuh terhadap pujian orang lain. Aku tidak butuh terhadap sanjungan orang lain. Yang aku butuh hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Imamul Haddad menjelaskan kepada kita suatu konsep yang pada dasarnya adalah konsep berislamnya seorang mukmin di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Beliau katakan la tathbutu da'awa bil aqwal. Tidaklah terbukti akan pengakuan-pengakuan bil aqwal, hanya dengan sekedar ucapan-ucapan. Hatta taquma bi itsbatiha al bayyinatu min al af'al. Sampai pengakuan-pengakuan tersebut diperkuat, diiringi dengan al-bayyinah, yaitu al-hujjatul wadihah, yaitu dengan dalil, dengan bukti minal af'al. Apa bukti tersebut? Berupa perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pengakuan-pengakuannya. Artinya pengakuan tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diperkuat dengan af'al, tanpa diperkuat dengan bukti. Kenapa? Karena dakwah, pengakuan itu sifatnya lemah, dha'ifah, sehingga butuh ada pemerkuat yang untuk memperkuat dugaan tersebut, pengakuan tersebut, sehingga pengakuannya menjadi benar, pengakuannya menjadi sesuai dengan fakta. Makanya pengakuan itu tidak cukup, sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-bayyinatu liman idda'a. Bukti itu untuk yang memiliki pengakuan. Kenapa? Karena dia mengakui sesuatu khaliful asal, dia bertentangan dengan asalnya. Kenapa? Ketika seseorang misalkan dia mengaku sebagai orang Indonesia, pasti orang akan tanya, mana bukti kau sebagai orang Indonesia? Mana surat yang betul-betul memperkuat kalau kau betul orang Indonesia? Artinya ada pemerkuat, bayyinah, dalil untuk dia memperkuat atas pengakuannya tersebut. Sehingga itu juga yang kita tekankan. Kenapa dalam Arkanuddin itu ada 3 rukun? Pertama ada al-iman, yang kedua ada al-islam, dan yang ketiga ada al-ihsan. Tidak cukup seseorang hanya mengaku beriman kepada Allah tanpa dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dia mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak pernah sholat, kalau dia tidak menjalankan yang wajib, membayar zakat atau pergi haji bagi yang mampu. Tidak cukup pengakuan keimanannya, tidak cukup syahadatnya, tidak cukup kesaksiannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada Allah yang menciptakannya tanpa dia menjalankan daripada syariatnya. Artinya sebagai satu konsep besar dalam ajaran agama Islam, wajib seseorang mengaku terhadap suatu pengakuan dan diiringi dengan amal perbuatan. Sebagaimana Imam Al-Buti dalam kitabnya Kubra Al-Yakiniyat, beliau mengatakan in kunta da'iyan fad-dalil, in kunta naqilan fasihha. Jika engkau mengajukan suatu pengakuan, fad-dalil, maka tunjukkan dengan dalil. Karena tidak cukup seseorang mengaku sebagai suatu pengakuan jika tidak diiringi dengan dalil. Artinya tidak cukup kita mengaku cinta kepada Allah,
mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada ulama hanya sedang sekedar di lisan tanpa diiringi dengan af'al wal a'mal. Artinya antara pengakuan dengan perbuatan harus berbanding lurus. Jika tidak, maka akan terpisah. Kenapa sih mesti ada tamyiz? Mesti ada ketika pengakuan harus diiringi dengan amal, liyumayyiz bainas shadiq wal kadzib. Untuk membedakan mana yang pengakuannya itu jujur, mana yang pengakuannya itu dusta. Itulah sebabnya dalam salah satu riwayat Nabi SAW berdialog dengan salah satu sahabatnya Al-Harithah. Beliau bertanya, "Ma haqiqatul iman indak ya Harithah?" Apa sih hakikat keimanan? Kau mengatakan telah sampai kepada hakikat keimanan. Apakah hakikat keimanan yang ada dalam benakmu? Apa jawab Harithah? Dia katakan, "Asbahtu mu'minan." Aku masuk dalam keadaan pagi dengan keadaan beriman, percaya kepada Allah. Di siang harinya aku berada dalam kehausan, di malam harinya aku hidupkan malam-malamku. Dan tatkala aku mendengar berita tentang surga, seakan-akan aku mendapatkan kenikmatan surga. Ketika aku membaca ayat-ayat tentang neraka, aku merasakan pedihnya api neraka, sehingga aku betul-betul menjalankan syariat Allah dengan sebenar-benarnya. Nabi katakan, "Falzam." Jalankan itu terus, kau telah sampai kepada hakikat keimanan. Ibrah dalam hadis ini, saudara, kenapa Nabi tanyakan, "Ma hakikatul iman indak?" Nabi pengen tahu apa pengakuanmu, kau mengaku sudah tahu hakikat keimanan. Apa buktinya? Apa bayinahnya terhadap dakwah yang kau serukan? Seketika Harithah mengatakan, "Aku menghidupkan malam-malamku dan aku jadikan siang hariku berpuasa. Ketika aku mendengar berita Allah mengatakan tentang nikmat surga, seakan-akan aku berada di surga. Ketika aku mendengar berita tentang neraka, aku seakan-akan berada di neraka." Artinya keimanan yang betul-betul terbukti, bukan hanya sekedar di lisan, tapi dia implementasikan dengan amal, dengan arkan, dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan dakwahnya. Sehingga tidak cukup seseorang hanya mengaku tanpa melakukan suatu bukti terhadap keimanan dan keislamannya, saudara. Kemudian fungsi daripada pengakuan itu semua tidak lain tidak bukan hanya untuk membedakan mana yang shadiq, mana yang kadzib. Kenapa perlu itu ditekankan, saudara? Karena bagaimana kejujuran itu menjadi satu keharusan, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, Nabi mengatakan, "Taharraw sidqa wa in ra'aitum anna fihi al-halaka fa inna fihi an-najah wa tajannabul kadhiba wa in ra'aitum anna fihi an-najah fa inna fihi al-halak." Nabi SAW menekankan kepada kita untuk senantiasa bersikap jujur, untuk senantiasa berlaku jujur sesuai dengan apa yang seharusnya. Nabi katakan, "Taharraw as-sidq." Kau harus betul-betul berhati-hati, betul-betul kuat di dalam memegang kejujuran. Wa in ra'aitum anna fihi al-halakah. Sekalipun di dalam kejujuran tersebut engkau mengira akan ada kebinasaan, fa inna fihi najah, maka sesungguhnya kata Nabi bahwasanya di dalam kejujuran tersebut fihi najah, terdapat keselamatan. Wa tajannabul kadhiba, dan menjauhlah dari perkara bohong dusta. Wa in ra'aitum anna fihi najah, sekalipun bahwasanya engkau melihat di dalamnya terdapat keselamatan, fa inna fihi halakah, maka sesungguhnya kata Nabi di dalam kadzib, di dalam dusta tersebut terdapat kebinasaan. Artinya tidak akan mampu seseorang bisa sukses, bisa selamat kecuali dia betul-betul dengan kejujurannya. Tidak mungkin kita akan bisa sukses dengan kebohongan. Itulah sebabnya kenapa Imam Besar senantiasa menyerukan kepada Muslim Cyber Army, kepada para pegiat-pegiat sosial di media sosial, tatkala berjuang, berjuanglah dengan kejujuran. Hindarkanlah dari kebohongan. Kenapa? Di dalam kebohongan terdapat kehancuran. Sekalipun kita berpikir di dalam kebohongan tersebut ada keselamatan, tapi yakinlah, Nabi tekankan dalam hadis ini, fa inna fihil halaka. Nabi tekankan dengan harfu taukidnya. Artinya banyak di kalangan orang yang mengatakan bahwasanya berdusta itu ada kemenangan, berdusta itu ada keselamatan.
berdusta itu ada keselamatan yang akan didapatnya. Tapi Nabi tekankan fa inna fihil halakah. Di dalam kedustaan tersebut terdapat kebinasaan. Oleh sebab itu, kenapa guru kita, Nabi kita, ajaran agama kita senantiasa mendorong untuk kita selalu dan selalu untuk jujur di dalam segala perjuangan kita. Karena dengan jujur, walaupun berat, walaupun pahit, tapi itu mengandung keselamatan, insya. Kemudian ada yang menarik. Dan kenapa kita dilarang untuk berlaku bohong? Karena dalam surat Al-Imran ayat 61 Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan tentang ayat mubahalah. Di akhir ayat mubahalah tersebut Allah mengatakan thumma nabtahilu fanaj'alu la'natallahi 'alal kadhibin. Allah siapkan laknat bagi mereka-mereka yang berbohong. Apa Allah katakan? Thumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah, fanaj'alu la'natallah, dan kami menjadikan laknat Allah 'alal kadhibin, atas orang-orang yang bohong. Artinya selain kehancuran yang akan diterima oleh orang-orang yang senantiasa berdusta, Allah juga akan menyiapkan laknatnya. Ma makna laknah? Al-laknah tardun min rahmatillah. Dia akan jauh dari rahmat Allah. Kalau sudah Allah menjauhkan dari rahmatnya, tidak akan mungkin dia mendapatkan kasih sayang, tidak akan mungkin dia mendapat kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain, ada salah satu riwayat menarik. As-Safwan ibn Sulaim pernah mendengar dari Nabi SAW. Dia bertanya, ayyukunal mu'minu jabbanan? Apakah mungkin seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dia memiliki rasa takut? Jabban? Nabi katakan, qala na'am. Ya, mungkin. Mungkin saja seorang yang beriman, dia tidak memiliki rasa keberanian. Dia nggak memiliki rasa keberanian yang besar. Sebagaimana dalam salah satu riwayat, Hasan ibn Thabit, salah satu syairnya Rasulullah SAW, dia bukan seorang yang begitu kuat untuk berperang. Dia pengecut, dia tidak takut, dia tidak berani untuk bertempur dengan musuh-musuhnya. Sehingga dia selalu diminta untuk tidak ikut berperang. Dia hanya berperang dengan lisannya, dia berperang dengan syair-syairnya. Tapi Nabi tidak pernah yalumu nafs. Nabi tidak pernah mencela, Nabi tidak pernah mencerca. Kenapa? Karena Nabi tahu tidak semua orang yang beriman itu berani. Tidak semua orang beriman itu memiliki keberanian yang sama. Artinya seorang beriman tidak menjadi satu nilai yang buruk jika dia memiliki nilai rasa takut dalam dirinya. Kemudian dilanjutkan, afa yakunu bakhilan? Apakah mungkin seorang beriman itu bakhil? Dia tidak dermawan? Nabi katakan, na'am. Ya, mungkin saja seorang yang beriman itu tidak dermawan. Walaupun yang terbaik, seorang beriman itu benar-benar memiliki keberanian, dia memiliki kedermawanan yang luar biasa, tapi tidak mengurangi keimanannya jika dia tidak berani, jika dia tidak dermawan. Dan yang menarik di akhir, afa yakunu kadzaban? Ditanya, apakah mungkin seorang beriman itu kadzab? Apakah mungkin seorang beriman itu pendusta? Nabi katakan, la, tidak. Tidak mungkin seorang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dia senantiasa berdusta. Dia mudah lisannya untuk berdusta, mendustai orang lain, mendustai hukum-hukum Allah. Tidak. Artinya tidak mungkin keimanan itu akan mendorong seseorang untuk berlaku dusta. Artinya antara kedustaan dengan keimanan bertolak belakang. Artinya ketika seseorang senantiasa berdusta, dia tidak memegang omongannya, dia tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang diperbuat, artinya ada kesalahan, ada kekurangan dalam keimanannya. Keimanannya tidak sempurna, keimanannya tidak sempurna, sehingga perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Bagaimana hubungan dia kepada Allah? Bagaimana dia menjalankan syariat Rasulullah? Di situ ada penekanan dari Rasulullah. Artinya tidak mungkin seorang beriman, jika dia betul-betul beriman, dia akan berdusta, baik kepada sesamanya, apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Artinya di dalam kedustaan terhadap kehancuran terdapat laknat dari Allah, dan itu bertentangan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam kejujuran, di dalam kejujuran terdapat keselamatan dan kemenangan dari Allah, dan itu sejalan dan sesuai dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya.
Kemudian apa dan bagaimana seharusnya kita di dalam bersikap, di dalam menentukan sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam salah satu ungkapan Imam Tabari, beliau mendengar dari Imam Ali ibn Suhaib. Beliau mengungkapkan satu ungkapan yang cukup menarik. Beliau katakan al-mubadaratu ila ta'ati min alamati taufiq. Ketika kita menyegerakan berburu-buru di dalam mengerjakan ketaatan, itu adalah min alamati taufiq. Itu adalah tanda kalau kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan naungan hidayah. Artinya kalau kita suka bermalas-malasan dalam mengerjakan taat, kalau kita suka menunda-nunda daripada mengerjakan ibadah, maka kita sedang jauh dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Fakathiru istighfar, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mengharap taufik dari Allah sehingga kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua beliau katakan at-taqa'udu 'anil mukhalafati min alamati husnir ri'ayah, dan pensiun daripada melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah min alamati husnir ri'ayah, sebagai salah satu dari tanda-tanda baiknya di dalam perhatian dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita masih senantiasa bermaksiat, masih suka maksiat, tobat maksiat, berarti ada yang kurang perhatian kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang terhadap perhatian tentang ancaman Allah terhadap siksanya. Kita kurang perhatian dengan apa perintah-perintah Allah, sehingga kita masih senantiasa melanggar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Tabari melanjutkan yang mendengar daripada Ali bin Suhail, mura'atul asrar min alamatit tayaqquz. Perhatian menjaga daripada rahasia-rahasia yang kita miliki min alamatit tayaqquz. Itu adalah sebagai tanda-tanda kalau kita sadar di dalam beragama. Kalau kita betul-betul sadar bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan izharut ta'awa min ru'unatil bashariyah. Menunjukkan pengakuan-pengakuan adalah bentuk kelemahan daripada manusia. Artinya ketika seseorang senantiasa menunjukkan pengakuannya kepada orang lain, selalu mengaku-ngaku bahwa saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat itu, dalam upaya tersebut tidak lain tidak bukan adalah bentuk menutupi kekurangannya, menutupi kelemahannya, menutupi berbagai masalah yang dimilikinya. Bagaimana seseorang ketika dia berada dalam kesulitan, ketika dia memiliki kekurangan ilmu, dia mengaku-ngaku telah memiliki ilmu yang banyak. Ketika dia merasa miskin, dia takut ketahuan dirinya miskin, dia mengaku-ngaku sebagai orang yang kaya. Dan itu terlihat saudara, banyak bentuk kezaliman yang terjadi saudara. Artinya ketika mereka menunjukkan pengakuan-pengakuan, itu adalah bentuk menutupi dari kekurangan. Sehingga bagaimana kita lihat saat ini, pengakuan-pengakuan adalah bentuk daripada upaya menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Wa man lam tasih mabadi' iradatihi la yaslim fi muntaha awaqibih. Barang siapa yang tidak baik daripada pondasi-pondasi keinginannya, tidak ikhlas di dalam perjuangannya, tidak ikhlas di dalam kehidupan beragamanya, la yaslam fi muntaha awaqibih, maka dia tidak akan selamat di akhir dari apa yang dia terima. Artinya kita dalam menjalani kehidupan ini tidak lain tidak bukan, janganlah pernah mengakui kecuali apa yang pernah kita kerjakan, apa yang pernah kita lakukan. Bahkan min ahlil fadl wa min ahlis salah, tidak pernah mengakui sekalipun itu adalah perbuatannya, sekalipun itu adalah jasanya. Ada dalam salah satu kisah, ketika seorang dia begitu kaya raya, dia berjalan melalui suatu daerah, dia melihat masjid yang begitu kumuh, masjid yang kecil, dia sumbangkan ke salah satu wakilnya untuk dia bangunkan masjid tersebut. Ketika dia bangunkan, masjid begitu megah, masjid begitu indah, sehingga warga sekitar begitu bahagia dengan masjid yang dibangun tersebut. Dia begitu memuji,
Walaupun dia tidak tahu bahwasanya yang membangun itu adalah sang musafir yang melakukan perjalanan tersebut. Wakil ini hanyalah sebagai perantara untuk membangun masjid tersebut, saudara. Tapi semua orang hanya tahu bahwasanya wakil inilah yang membangun masjid tersebut. Kemudian berjalan waktu ternyata terbukti terbongkar bahwa yang membangun masjid itu adalah sang musafir. Kemudian sebagian warga tersebut datang ingin mengucapkan terima kasih dan dia bertanya, kenapa engkau tidak mengaku saja kalau masjid itu engkau yang membangun? Apa jawab orang tersebut, saudara? Dia katakan, la yahumuni, tidak menjadi satu yang mementingkan diriku apakah ini masjid mesti dinisbahkan kepada diriku atau tidak, karena yang akan menjadi perhitungkanku hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak butuh terhadap pujian orang lain, aku tidak butuh terhadap sanjungan orang lain. Yang aku butuh hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amal ini diterima dan menjadi ganjaran di sisiku, aku tidak peduli apakah ini dinisbahkan kepada diriku atau tidak kepada diriku, saudara. Artinya bagaimana dakwah, ungkapan pengakuan yang kita ucapkan tidak lain tidak bukan harus kita iringi dengan perbuatan. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, mengiringi dan mengelompokkan kita sebagai orang-orang as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang di mana ungkapannya sesuai dengan perbuatannya dan tidak digolongkan sebagai orang-orang yang kadzabin, orang yang senantiasa berdusta, yang ungkapannya selalu bertentangan dengan perbuatannya. Hakadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.